Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul bermajelis dalam majelis-majelis ilmu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana memang majelis ini sudah lama ya bagi para perindu majelis ilmu, bagi orang-orang yang sangat mengidam-idamkan majelis ilmu. Jeda waktu beberapa bulan kemarin itu terasa sangat lama sekali. Jadi sangat panjang sekali, bukan hanya ya 1-2 orang, tapi ini merupakan hal yang butuh bagi kita ya, butuh bagi kita untuk bermajelis ilmu, mencari keberkahan dalam majelis tersebut. Namun demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekalipun seandainya majelis ilmu yang langsung seperti ini tidak ada ya, tentu kita tetap bukan berarti berhenti dalam menuntut ilmu. Kita tetap belajar mengambil ilmu dari para asatidzah kita, dari guru-guru kita, walaupun tanpa harus tatap muka. Mudah-mudahan itu terus memberikan kita manfaat, sedikit demi sedikit kita belajar tentang Islam ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kita malam ini adalah tentang manhaj yang selamat ya. Tentang jalan atau manhaj ya, bisa dikatakan secara umarnya adalah jalan yang selamat. Kita buka bahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, benar, itu adalah surat Al-Fatihah ya, salah satu ayat dari surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Para ulama menafsirkan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karakternya seperti orang Yahudi.
di mana mereka orang-orang yang berilmu, tapi ilmu tidak menjadikan mereka lurus di jalan Allah Ta'ala. Keilmuan, kapasitas akal yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, ya, hidayah, petunjuk tentang ilmu kepada mereka itu tidak juga membuat mereka berada di jalan yang lurus. Adapun ad-dallin adalah orang-orang Nasrani yang karakternya adalah beribadah tidak berlandaskan dengan ilmu. Rajin, bersemangat, ingin banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi sayangnya ibadah itu tidak dilandaskan ilmu, tidak didasari dengan ilmu yang benar. Nah, maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah gambaran secara umum. Inilah yang kita inginkan, yang kita harapkan ada pada diri kita, ada pada setiap muslim yang mengucapkan ini di setiap salatnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan jadikan kami orang-orang yang di kemudian hari yang dengan seperti itulah kami lalu kami dimurkai. Dan jangan jadikan kami orang-orang yang sesat. Ini kalau setiap kali kita sholat benar-benar serius meminta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah Ta'ala akan memberikan kita petunjuknya. Maka menyambung ayat itu, kita ambil keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan yang terjemahannya begini: pemahaman yang benar dan niat yang baik adalah termasuk nikmat yang paling agung yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada hambanya. Ana ulang sekali lagi, pemahaman yang benar dan niat yang baik adalah merupakan salah satu nikmat yang paling agung yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada hambanya. Ya, di situ catatannya, pemahaman yang benar dan niat yang baik. Pemahaman yang benar saja tidak cukup tanpa disertai dengan niat yang baik. Karena sekalipun orang sudah memiliki ilmunya, sudah belajar, beginilah yang terdapat dalam Al-Quran, beginilah yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menjalankan agama Islam, beginilah para ulama-ulama Rabbani mengajarkan kepada kita tentang Islam. Tapi kalau niatnya tidak baik, ya, itu hanya menjadi sebuah informasi, itu hanya sebuah bacaan, hanya sebuah yang ia dengar, tapi tak ada niat baiknya sama sekali mengamalkan ilmunya. Tak ada sama sekali ingin mendakwahkan ilmunya. Tak ada sama sekali untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini celaka. Ya, dia akan masuk seperti orang-orang Yahudi. Akan seperti mereka, berilmu tapi ilmunya tak menjadikannya seorang yang mustaqim. Karena tadi dia hanya mau belajar dan belajar tapi tak punya niat yang baik. Tak ada niatnya yang baik. Ini banyak kita saksikan orang-orang yang seperti itu. Secara kapasitas ilmu, ya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari orang seperti itu. Kapasitas ilmunya luar biasa. Ya, belajarnya bukan tanggung-tanggung, langsung ke kota Nabi misalnya. Langsung berhadapan dengan para ulama, bahkan kibarul ulama bersama mereka. Namun ternyata niatnya beda. Niatnya tidak baik. Niatnya hanya ingin mencari popularitas. Niatnya hanya ingin mengejar dunia. Niatnya hanya ingin mengejar jabatan dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjerumuskan mereka ke jalan yang tidak benar. Ya.
Jadi seperti itulah mereka. Ini karena tidak ada niatnya. Ya. Karena tidak ada niatnya. Kita katakan masih jauh lebih mending ya. Jauh lebih mending orang-orang yang katakan lahir tembung, besar tembung, bahkan kuburannya pun ditembung mungkin ya. Ya, lahir besar sini. Belajar mungkin seadanya. Ustadz yang bisa dia jumpai secukupnya. Buku yang bisa dia baca ya semampu yang bisa ia miliki. Ya, kapasitas ilmunya biasa-biasa aja. Ya. Namun subhanallah sedikit yang dia dapatkan niatnya betul-betul tulus. Niatnya betul-betul baik, ingin mengamalkan ilmu tersebut. Sedikit pun dan mendapatkan nasihat, sedikit pun lembar dari buku yang bisa ia baca, sedikit pun ayat yang bisa ia fahami, sedikit pun faedah dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang bisa dia ambil. Namun karena niatnya yang tulus, niatnya yang baik, ini jauh lebih bagus daripada yang pertama tadi. Sudah berangkat pun dia ke luar negeri, bahkan berjumpa dengan para masyayikh, tapi niatnya yang tidak tulus, ya, ini menjadikan mereka orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang buruk. Maka perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi dua hal ini harus klop antara pemahaman yang benar dan niat yang baik. Ya, banyak loh contohnya yang seperti itu. Mungkin Anda nggak perlu lagi memperlihatkan secara langsung, tapi sangat banyak orang-orang yang seperti itu. Orang berlomba-lomba ingin ke kota Nabi, orang berlomba-lomba ingin berjumpa dengan para masyayikh, sementara mereka yang sudah berada di sana ternyata itu bukan hal yang spesial bagi mereka. Ada yang ke sana cuma ingin jalan-jalan lumayan, belajar gratis, makan enak, tidur nyaman di luar negeri, mentereng, tempatnya bagus ya kan, daripada di negeri sendiri serba kesulitan. Enggak sedikit loh yang niatnya seperti itu. Nah, namun itu tadi ya, walaupun mungkin kita sederhana, hanya bisa berada di wilayah Sumatera Utara misalkan ya, menuntut ilmu kita sebatas yang bisa kita mampu, kalau niatnya ini bagus, ini jauh lebih baik daripada yang tadi, yang pertama. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebaliknya juga tidak benar, niatnya baik tapi pemahamannya yang buruk, pemahamannya enggak bagus. Ya. Niatnya baik, niatnya bagus, tidak diimbangi dengan berusaha mencari kebenaran. Ya. Walaupun ini sebenarnya, ya, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Segala amal itu tergantung kepada niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Ya. Kita lihat kisah yang masyhur ya, kisah yang masyhur tentang sahabat Rasulullah SAW yang halus menghadapi rintangan begitu berat hanya untuk mengenal Islam. Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Kisahnya sangat masyhur. Bagaimana beliau diawali dengan lahir di keluarga yang notabene musyrik, menyembah api ya, dari kalangan Majusi. Lalu akhirnya dia menentang kedua orang tuanya, keluar dari rumah, lalu belajar kepada seorang rahib, menjadi pembantu dan segala macam, terus berganti-ganti, bahkan beliau pernah dijadikan budak ya, diperjualbelikan, sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena betul-betul kuat niatnya dan berusaha mencari yang hak ya, berusaha untuk mencari yang benar. Nanti kita bahas ini tentang bagaimana mencari patokannya. Maka di situ ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita menjadi pondasi kita sama-sama ya.
Walaupun kita bukan seorang yang alim, walaupun kita kapasitas ilmunya terbatas, ini jadikan pedoman. Apa niat Anda di atas muka bumi ini? Apa niat Anda kemudian berusaha mencari yang hak? Ini kalau dijadikan patokan, niatnya yang baik, ingin mencari kebenaran, ingin mencari pemahaman yang benar, pasti Allah Ta'ala akan jumpakan di mana dia akan menemukan yang hak itu. Ya, enggak sedikit juga kita mendengar bagaimana ikhwah kita gitu, ya, bagaimana kisahnya kok akhirnya bisa hijrah gitu, yang akhirnya dari yang awalnya seperti apa sekarang menjadi seperti apa, yang dahulunya pemahaman seperti apa sekarang pemahamannya seperti apa. Ini kalau diruntut-runtut, balik lagi kepada niatnya, balik lagi kepada ingin mencari yang hak, ke sana. Tapi lihat orang-orang yang niatnya buruk, sudah mendapatkan yang hak pun dia malah melenceng. Lihat orang-orang yang kemudian tidak mau mencari yang hak, ya. Memang hawa nafsunya selalu ia kedepankan, mencari hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukurlah, ya. Itulah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya pemahaman yang benar dan niat yang baik itu salah satu karunia terbesar dari Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Jika itu ada pada diri kita, nah ini harus dipelihara, harus disyukuri. Ya, cara mensyukurinya terus melanggengkan, ya, terus melanggengkan niat seperti itu, keinginan untuk mencari yang hak. Insya Allah lambat laun, pelan kita akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, juga kepada ulil amri. Ya, di sini sampai di situ kita bisa pastikan bahwasanya kita wajib taat kepada Allah Ta'ala, ya, di mana Allah Ta'ala sudah menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala mengutus para Rasul, maka juga ati'ur Rasul, taatilah para Rasul, karena para Rasul inilah yang menjadi perwakilan Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Lalu di sana diikutkan wa ulil amri minkum, dan para pemimpin kalian. Pemimpin di sini ditafsirkan dengan dua hal, yaitu pemimpin secara pemerintahan dan pemimpin secara keilmuan. Maka para ulama itu masuk dalam ulil amri. Kita taat kepada mereka. Namun yang akan kita baris bawahi di sini adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih, ya, berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Secara garis besar kita katakan apa? Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa lain mengatakan semua permasalahan ada solusinya, ada solusinya. Yang bilang nggak ada, loh, ana pernah cari-cari nggak dapat, ya, tentu itu tergantung kapasitas keilmuan seseorang, ya, itu tergantung kapasitas keilmuan seseorang untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Tapi yang jelas, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih, ya, perselisihan ini kan macam-macam, ya.
perselisihan, ada urusan secara akhirat, ya, urusan agama, apakah ini benar atau salah, apakah ini lurus atau bengkok, ini lurus atau sesat dan lain sebagainya, maka patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking lengkapnya Al-Quran dan saking lengkapnya hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita, urusan dunia pun ada jawabannya di sana. Ada jawabannya di sana. Ini agama yang subhanallah sangat sempurna. Bahkan urusan kita di kamar mandi saja pun ada aturannya. Ya, undang-undang mana yang sampai urusan kamar mandi pun kita ada aturannya. Belum dapat yang seperti itu. Tapi Islam punya aturannya sampai sedetil itu. Apalagi urusan-urusan yang besar tentang keluarga, tentang bermasyarakat, tentang kepemerintahan. Semua ada di sana. Tinggal kita mau mengkajinya sejauh mana, ya, sampai mana kita bisa mencarinya, sampai mana kita bisa memahami dan mempelajarinya. Ya. Maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam rangka mencari jalan yang selamat, dalam rangka meluruskan niat, maka balikkanlah semua perkara itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Kita enggak akan jumpa dalam satu permasalahan kalau masing-masing menurutkan ego. Kita enggak akan jumpa dalam satu permasalahan kalau masing-masing memperturutkan hawa nafsu. Kita enggak bisa gabung, enggak akan bisa satu atap, enggak akan bisa dalam satu majelis, enggak akan bisa kita dalam satu tim kalau masih berpikiran pendapatnya masing-masing. Tapi kalau kita berkumpul, mau berdua, bertiga, bahkan jutaan manusia sekalipun, jika pola pikirnya in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, perselisihan itu selalu diselesaikan atas nama Allah Ta'ala dan atas nama Rasulnya, maka semua akan selesai. Akan selesai. Ya. Ini bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik kehidupan kita dalam berkeluarga di rumah, kehidupan kita dalam pertemanan, bermasyarakat, berorganisasi. Semua lihat apa ujung-ujungnya jika ada pertikaian. Apa yang menjadi api pertama, apa yang menjadi pemicu pertama sehingga terjadi pertikaian? Saya yakin mungkin kalimatnya ikhlas, mungkin kalimatnya mengatakan kami di jalan Allah Ta'ala, tapi ada udang di balik ada udang di balik tepung yang digoreng itu, ya kan? Tapi jika itu betul-betul, lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatukan dunia dahulu. Bagaimana beliau mengatur ribuan manusia, padahal beliau tak punya sama sekali basic, ya, tak punya sama sekali basic latihan militer, latihan leadership, latihan ini dan itu, enggak ada tuh beliau seperti itu. Yang beliau terapkan hanya apa yang Allah Ta'ala perintahkan lakukan, apa yang Allah Ta'ala larang tinggalkan. Sesimpel itu saja. Yang menjadi hukum Allah Ta'ala kita bela mati-matian, yang hanya menjadi ego kita masing-masing sesama manusia, itu kita saling toleransi. Selesai itu. Pertikaian apa yang enggak bisa diselesaikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya? Bagi-bagi rampasan perang yang nilainya itu wallahu alam triliunan. Ya bayangkan, kerajaan direbut, itu hartanya berapa di dalam itu? Itu bagi-baginya enggak pernah sampai ricuh ribut. Kalaupun ada hanya riak-riak orang-orang munafik yang hanya memang mengejar harta itu. Tapi orang-orang berimannya tak ada. Mau berapapun yang mereka hadapi, ya, jabatan apapun yang ada di hadapan mereka, mau jadi komandan, mau jadi jenderal, mau jadi tim berkuda, jalan kaki, enggak ada masalah. Khalid bin Walid yang awalnya di puncak pasukan sebagai pimpinan, tiba-tiba dijatuhkan menjadi pasukan biasa, tidak ada masalah. Yang anak muda seperti Usamah yang
usianya masih muda belia yang awalnya hanya biasa-biasa saja lalu diangkat menjadi panglima tertinggi, tidak ada masalah bagi yang lain. Tidak ada masalah karena hati mereka selalu ke arah situ. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka enggak ada kalau dalam mencari yang hak, dalam melihat mana yang benar, mana yang salah, enggak lihat tempat, enggak lihat umur, enggak lihat suasana dan lain sebagainya. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'a bih. Yang hak itulah yang paling berhak untuk diikuti. Yang batil ditinggalkan. Nah, itu kalau mau mencari yang hak, ingin mencari mana jalan yang lurus, mana jalan yang paling selamat kepada Allah Ta'ala, simpelkan cara berpikir kita. Ya, simpelkan pola berpikir kita bahwasanya balik saja. Apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah, kemanapun Anda berjalan, ya, kemanapun kita melangkah, jalan yang selamat itu akan kita dapatkan. Ya, tapi kalau itu tidak menjadi patokan kita, ya, selalu kita mengedepankan ego, selalu kita mengedepankan hawa nafsu, ada tujuan-tujuan duniawi yang kita harapkan di sana, maka itulah yang akan menjadi benih-benih perpecahan. Ya, benih-benih perpecahan seperti itu, dan ini sangat banyak. Ya, banyak ya kan? Padahal yang diurusi masjid, rumah ibadah, ya, tempat orang-orang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bisa tuh di tempat seperti itu pun kisruh. Ya, bisa tempat seperti itu. Konon lagi yang jelas-jelas di pasar misalnya, yang di sana orang-orang nggak bicara akhirat lagi di sana, betul-betul bicara untung dan rugi, menang kalah. Apalagi di sana itu sudah jelas. Tapi kalau kita benar-benar kembali ke jalan Allah Ta'ala, mau di masjid, mau di pasar, mau di jalanan, itu nggak akan terjadi gesekan dan lain sebagainya, karena kita semua sudah paham. Ya, silahkan Anda punya argumen, saya punya argumen, apa dari Al-Qur'annya, apa dari hadis Rasulullah SAW, selesai, urusannya selesai. Ya, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Kemudian kita beralih ke firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu yang awal-awal dalam Islam ini dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, wal ansar, dan orang-orang Ansor yang dengan rela hati, lapang dada menerima saudara-saudaranya dari Mekah datang ke Madinah, ke kota mereka yang miskin, dengan dibanjiri orang-orang miskin lagi. Ya, udahlah Madinah itu dulu miskin, kota kecil, dibanjiri pendatang yang miskin-miskin. Miskin bukan apa? Miskin mendadak, karena semua hartanya ditinggal di kota Mekah. Tapi mereka berlapang dada menerima semua para pendatang ini. Ya, inilah orang-orang Ansor. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, bi ihsan. Mengikuti jalan-jalan mereka dengan baik. Maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, tentu sangat mudah bagi kita untuk memahami ayat yang seperti ini. Ya, karena apa? Allah Ta'ala sebutkan setelahnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada kita. Dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka pemahaman yang sangat simpel, artinya meraih ridho Allah Ta'ala, ya, meraih ridho Allah Ta'ala itu caranya hanya bisa dengan mencontek, ya. Tinggal copy paste ya, mengambil apa yang mereka lakukan lalu terapkan pada diri kita.
dari orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Di samping Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah bagi kita. Dan para sahabat sendiri, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kan itu macam-macam. Sebagaimana kita di sini juga macam-macam ya. Ada orang-orang yang talentnya lebih kepada dagang ya, jualan. Ada orang-orang yang talentnya sebagai ya pegawai aja lah, nggak bisa dagang gitu kan. Ada orang-orang yang ini macam-macam. Begitu juga para sahabat, talentnya juga macam-macam. Ada yang pedagang, ada yang cuma bisa di medan perang doang gitu kan, dagang nggak pandai gitu kan. Ada yang bisanya belajar saja, ngajarin orang, tapi nggak pandai yang lainnya. Macam-macam tuh. Lihat bagaimana Khalid bin Walid. Kalau di medan perang, masya Allah, siapa yang nggak tumbang dibuat Khalid bin Walid. Tapi begitu damai, ya beliau biasa aja, jadi masyarakat biasa. Ya. Bagaimana Utsman bin Affan, ya, mencari harta itu luar biasa, sampai orang katakan apapun yang disentuh jadi emas. Saking bisnisnya itu sangat melesat gitu kan. Nah, begitu. Ada orang-orang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nggak peduli urusan apapun kecuali nuntut ilmu, nggak peduli dia. Perang pun beliau ikut berangkat perang itu dalam rangka nempelin Rasulullah, mau belajar gitu. Mau belajar. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti Bilal bin Rabah yang hidupnya ya sudah, namanya juga mantan budak. Apalah yang bisa dilakukan mantan budak setelah itu? Ya artinya banyak contoh kalau kita mau belajar. Tinggal kita kan lihat sendiri ya. Awak nih siapa, posisinya seperti apa, mau nyontek yang kayak gimana gitu kan. Mau nyontek gimana gitu. Wah, kalau anak kayaknya karakternya mirip sahabat yang ini. Tinggal pelajari tentang beliau, gimana beliau bisa mencapai ridhonya Allah Ta'ala itu seperti apa. Bagaimana Utsman bin Affan itu bisa dikatakan Rasulullah itu salah satu penghuni surga, dipastikan masuk surga. Itu gimana kok bisa seperti itu? Silahkan baca sejarahnya dan ikuti cara hidupnya dan lain sebagainya. Nah disitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tinggal kita yang sekarang ini mengikuti itu. Itulah orang-orang yang sudah teruji, yang Allah Ta'ala sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Dalam artian jika Allah Ta'ala ridho kepada mereka, maka Allah Ta'ala sebutkan setelahnya wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Ya, mereka Allah disiapkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Bukankah itu cita-cita kita? Bukankah itu cita-cita kita semua? Hidup yang sementara di dunia ini bukan tujuan kita. Dapat pun kita kenikmatan di dunia ini sifatnya sementara. Susah pun yang kita rasakan di dunia ini juga sementara. Namun setelah ini semua ada pertanggungjawaban. Setelah ini semua ada yang sifatnya kekal. Ya. Maka dikatakan misalnya seandainya saja dunia ini adalah emas, lalu akhirat itu adalah debu, tentu kita akan lebih mementingkan debu itu karena sifatnya kekal. Yang emas ini sifatnya sementara. Apalagi ini memang benar-benar yang di dunia ini hanya seperti debu, bahkan lebih hina bagi Allah Ta'ala daripada sebelah sayap nyamuk. Dan yang di sana itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang sifatnya abadi. Kenapa kita nggak perjuangkan? Kenapa kita sia-siakan? Hanya mengejar yang remeh-temeh di dunia ini saja. Nah itulah yang harus kita perhatikan. Kita semua cita-citanya masuk surga. Dan masuk surga itu sudah ada sampel-sampelnya. Ya, Anda bisa masuk surga. Kalau Rasulullah SAW adalah gambaran yang komplit. Gambaran yang komplit. Beliau berlaku banyak ya yang bisa mengambil kita contoh. Namun contoh-contoh kecilnya bisa kita ambil dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, ini yang jadi pedoman kita kalau ingin mencari jalan yang selamat. Ya.
Jadi yang pasti-pasti aja dulu di dunia ini dalam beribadah menuju surganya Allah Ta'ala itu cari yang pasti-pasti aja. Jangan yang nggak pasti. Ibarat kalau ada pertanyaan, ente melakukan ini yakin ada pahalanya? Yakin dong. Kenapa? Rasulullah lakukan seperti itu. Oke, gitu kan. Ente yakin lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala? Ya dapatlah. Ini kan baik itu kan. Baik kata siapa? Ya kan kayaknya baik itu. Nah, ini artinya ini kan berspekulasi. Dan spekulasinya jelas nggak benar. Ya, spekulasi seperti itu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala jelas nggak benar. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita perhatikan pula jika ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita perhatikan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan hadis ini dinyatakan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan fawahidatun fil jannah wa 70 finnar. Yahudi dahulu berpecah menjadi 71 golongan. Satu masuk ke surga, yang 70-nya masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan fawahidatun fil jannah wa 71 finnar. Lalu orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Satu masuk ke surga, 71 sisanya masuk ke dalam neraka. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannah wa 72 finnar. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk ke dalam surga, 72 sisanya masuk ke dalam neraka. Qila ya Rasulullah manhum, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah mereka yang satu itu? Qala humul jamaah. Beliau sabdakan, mereka itu adalah al-jamaah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan heran dengan kondisi sekarang yang aneh-aneh gitu kan. Ini ngaku Islam, sana ngaku Islam, ini Islam semua tapi kok Islamnya aneh-aneh. Ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begitu, macam-macam. Sholat aja udah macam-macam. Ini ada yang mengatakan simpang siur sampai, ya bener, ana juga pernah jumpa orang yang udah bingung dia, bingung. Ku ikuti jamaah ini, ku ikuti kelompok itu, ku ikuti kelompok itu, kok makin aneh-aneh gitu, entah kemana-mana. Syukurnya balik-baliknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun ada yang balik-baliknya udahlah kayak gini jadi orang biasa aja udah. Pokoknya Islam ya udah gitu aja gitu. Nggak mau pening-pening katanya. Tapi salahnya jatuhnya ke orang biasa lagi seperti orang awam kebanyakan. Nah itu salahnya seperti itu. Maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam menyikapi perpecahan seperti itu kita nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Itu memang sudah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita aja. Di kalangan Yahudi pun berpecah, di kalangan Nasrani pun berpecah. Jadi enggak usah kita ini malah heran, malah bingung. Nah, ketika terjadi perpecahan seperti itu, ketika terjadi perbedaan seperti itu, tinggal kita ambil sikap. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, manhum ya Rasulullah, siapakah orang itu ya Rasulullah yang selamat tadi? Humul jamaah, itulah orang-orang yang berkumpul. Berkumpul di atas apa? Berjamaah di atas apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Simpel, karena Allah Ta'ala juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah dengan tali Allah Ta'ala secara menyeluruh. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah, jangan kalian berselisih. Ya.
Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka itu beriman sebagaimana kalian beriman, ya, tentu khitabnya ini kepada para sahabat, ya, karena yang mendengarkan ayat ini secara langsung adalah para sahabat, ya. Jika mereka itu mau beriman sebagaimana kalian beriman, ya, faqad ihtadaw, sungguh mereka itu sudah mendapatkan petunjuk. Mereka di jalan yang benar, mereka berada di jalan yang lurus. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan terpedaya dengan bisikan iblis. Jangan terpedaya dengan godaan syaitan yang kemudian malah menjerumuskan kita menjadi orang yang bisa katakan apatis terhadap agama gitu. Melepaskan agama karena saking bingungnya mungkin. Jadi enggak usah bingung-bingung lagi, ya. Enggak usah repot-repot lagi melihat orang kok ini gimana, jemaah ini, sudah. Pertama, ini enggak mungkin ditiadakan tuh, enggak mungkin. Karena ini sudah menjadi sunnatullah. Rasulullah SAW juga yang sudah memastikan hal itu. Bahkan kita lebih banyak jumlah perpecahannya dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Kita sampai 73 golongan dan cuma satu yang selamat. Nah, berarti tugas kita hanya tinggal mencari yang satu ini saja, yaitu mereka yang selalu bertegang teguh, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, ya, berpecah belah, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya keterangan kepada mereka. Al-bayyinat di sini adalah tentu dinul Islam, di mana agama Islam pondasinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan kalian seperti itu lagi, karena orang-orang sebelum kalian sudah turun kepada mereka kitab suci, sudah turun kepada mereka para rasul, tapi itu tak menjadikan mereka bersatu. Kalian kaum muslimin, ya, ini bahasa lainnya ayat ini mengatakan, kalian kaum muslimin jangan kayak begitu lagi. Rasulullah SAW sudah diturunkan, sudah diutus. Al-Quran sudah diturunkan. Agamanya sudah sempurna, tinggal melaksanakan saja. Maka jangan ini menjadi bahan perselisihan. Balik lagi tadi kan seperti yang di atas. Jika kalian berselisih, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu saja menjadi simpel. Jangan kalian berselisih. Ya. Dan kita juga menepis hadis hadis lemah yang berseliweran mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, ya kan? Perpecahan di kalangan umatku itu rahmat. Hadis yang sahih sebenarnya bunyi adalah al jama'atu rahmah wal firqatu al adab, ya, wal firqatu adab. Persatuan itulah rahmat, perpecahan itu adalah azab. Nah, ini yang harus menjadi pedoman kita dalam mencari jalan yang lurus. Dan jangan khawatir ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehancur-hancurnya dunia ini, seluas-luasnya fitnah itu menyebar, tapi Allah Ta'ala tidak akan musnahkan, ya, kecuali hari kiamat, ya, orang-orang yang senantiasa berada di atas yang hak. Ini dijamin oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Akan senantiasa ada, ya, sekelompok dari umatku yang terus, ya, berpegang teguh zahirina, ya, terus berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis Rasulullah SAW, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perkara Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, wahum zahirun, dan mereka dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi tetap
berada di atas yang hak. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadhurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Senantiasa satu kelompok dari umatku akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapat pertolongan Allah taala, tidak membahayakan sama sekali orang-orang yang berusaha merendahkan mereka sampai terjadinya hari kiamat. Maka ini akan terus ada. Kelompok-kelompok ini akan terus ada. Kadang jumlahnya kecil, kadang jumlahnya besar, tergantung di mana mereka berada. Maka kelompok-kelompok seperti inilah yang harus menjadi lingkungan kita, menjadi teman-teman kita, menjadi orang yang mensupport kehidupan kita, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya berada di atas Al-Quran dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan harapan dari itu semua kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala berusaha tegar ya, walaupun bagaimana tantangan yang akan kita hadapi, rintangan yang ada di depan mata, ya, kesulitan dan lain sebagainya. Semua itu harapannya adalah sebagaimana Allah taala firmankan dalam surat Ibrahim ayat 27, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah taala akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang sabit di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ayat ini Rasulullah SAW langsung yang mentafsirkannya. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari, beliau menyebutkan apa maksud al-qaulus tsabit di sana. Nah, itu adalah berkaitan dengan fitnah kubur. Berkaitan dengan fitnah kubur di mana seorang akan ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu dan agamamu. Maka inilah orang-orang yang beriman, pasti mereka akan bisa menjawab itu dengan al-qaulus tsabit, ya, perkataan atau jawaban yang pasti, yang tegas, yang mereka tanpa ragu sama sekali menjawabnya. Dan ini tidak mungkin muncul dari orang-orang yang di dunia hanya bermain-main. Al-qaulus tsabit itu memang muncul ketika dia menghadapi fitnah kubur, karena memang di dunia itu yang selalu ia perjuangkan. Ia selalu memperjuangkan Allah Ta'ala, ia memperjuangkan Rasulullah SAW dan memperjuangkan dinul Islam. Makanya karena melekatnya itu dalam hati mereka, itulah yang mereka jawab saat ditanya oleh malaikat. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik akan menjawab sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan. Mereka katakan, sami'tun nas yaqul wa ana aqul. Aku dulu dengar orang mengucapkan ini dan itu. Iya betul, aku dulu dengar tuh orang-orang bicarakan tentang siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, siapa Nabi kita. Ya aku ikut-ikut aja. Ya, aku ikut-ikut aja. Inilah jawaban orang-orang munafik. Berbeda lagi dengan orang-orang kafir yang jawabannya hanya betul-betul enggak tahu sama sekali. Nah, yang kita inginkan adalah al-qaulus tsabit itu. Yang ingin kita raih adalah kita bisa menjawab dengan tegas, menjawab dengan pasti tanpa ragu, karena itulah memang yang kita perjuangkan selama hidup kita. Perjalanan hidupnya ya, selama di dunia betul-betul ingin menolong Allah Ta'ala, menolong agama Allah Ta'ala, ya, memperjuangkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah dinul Islam. Sehingga saat ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, ini jawabannya enggak kemana-mana. Rabbku yang sejak hidup dulu ku perjuangkan adalah Allah Ta'ala. Nabi yang ku jadikan qudwah selama hidupku adalah Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama yang aku ikuti itu adalah agama Islam. Aku pastikan itu. Maka inilah yang bisa menjadi al-qaulus tsabit ketika ditanya oleh para malaikat. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani
wa rahimakumullah jami'an, singkat tentang penjelasan bagaimana kita mencari jalan selamat di dunia ini sampai ke akhirat kelak. Ya, maka tadi ya dimulai dari kembali ke poros awalnya adalah mulailah dari mencari pemahaman yang benar dan mulai dengan niat yang baik. Ini mulai dari sana. Kalau ini betul-betul tertanam pada diri kita, insya Allah nggak melenceng. Siapapun yang kita hadapi, bagaimanapun dia menyampaikan, ya, seperti apa dia sampaikan, tapi kalau berlandaskan itu semua, maka kita akan mudah mengikutinya. Lapang hati ini, mudah hati ini untuk kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Tutup, Bang. Tutup ya. Ada tanya jawabnya? Ya. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kan memang kan? Enggak ada. Baik. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kita semua lahir ke dunia ini dibekali fitrah oleh Allah Ta'ala. Dibekali fitrah di mana saat kita dihembuskan, nyawa kita dihembuskan, waktu kita berada di rahim orang tua kita, itu Allah Ta'ala tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Semua manusia yang lahir di muka bumi ini mengatakan di rahim itu, qalu bala, ya engkau adalah Rabb kami. Adapun ketika lahir itulah lain cerita. Ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi seperti Majusi, ada yang beriman. Artinya apa? Itu bekal yang Allah Ta'ala berikan dalam diri kita. Bekal benih yang hak. Rabbmu adalah Allah Ta'ala. Nah, kalau semua orang kemudian membalikan kepada fitrahnya ini, balikkanlah kepada fitrah ini, silahkan. Ya, walaupun katakanlah anak itu ya belum pernah mengenal tentang ajaran Islam, tapi fitrah ini nggak akan bisa dibohongi. Dia akan selalu mencari kebaikan, selalu mencari kebenaran. Ya. Apalagi kita yang sudah belajar sedikit demi sedikit, ya. Apalagi kita yang sudah belajar sedikit demi sedikit. Maka silahkan perhatikan, ya kan. Kita nggak katakan Anda yang sudah mendapatkan tahu mana yang hak, mana yang batil, tentu jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Ini Anda sampaikan misalnya untuk orang yang betul-betul nggak tahu nih, lagi blank, nggak tahu mau kemana, silahkan dengarkan dengan seksama. Apakah statement yang dikeluarkan itu berlandaskan dari Al-Quran? Kalau dia katakan berlandaskan Al-Quran, lihat, buktikan. Ada nggak dalam Al-Quran? Kalau dia katakan itu hadis Rasulullah SAW, maka buktikan. Benar nggak nih hadis Rasulullah SAW? Nah itu harus ada seperti itu. Karena tadi ya, niatnya betul-betul baik, dan dia ingin mencari jalan yang benar. Itu cara. Jadi bukan sekedar leha-leha. Semua ditonton, semua didengar. Nah, ini namanya enggak nyari. Ya, tahulah orang nyari kan? Orang nyari tahu ya, orang cari misalnya penambang emas. Ya, di gunung sana misalnya, di aliran sungai. Nyarinya tuh gimana? Ya betul-betul nyari kan, bukan yang sekedar duduk-duduk, tengok-tengok ya kan? Kan harus ada usaha yang keras. Orang mancing aja pun harus betul-betul punya feeling kuat kan? Ya mancing kan enggak asal lempar ke air kan? Masa iya bawa pancing, bawa umpan, lemparnya ke paret. Iya kan gobi dapatnya. Kan gitu. Orang mancing aja pun harus punya feeling kuat. Ini air mana yang ikannya
bagus, ikannya besar, yang dia cari gitu. Orang mancing aja pakai feeling, harus cari mana tempatnya. Nggak asal lempar juga kan? Gitu. Masa kita yang mau belajar kemudian asalan? Tentu harus lihat benar-benar seksama, didengarkan dari awal sampai akhir. Ini benar atau enggak? Kok nyeleneh nih kayaknya? Nah, itu silahkan cari lagi ya. Tapi yang dapat yang hak tahu, wah ini ustadz yang pas ini, ya kan? Ini ustadz yang pas. Perkataannya selalu berlandaskan Al-Quran atau berlandaskan hadis Rasulullah SAW, kembali merujuk kepada para ulama. Kalau udah dapat kayak gitu jangan mereng-mereng lagi, ya. Kalau udah dapat jangan mereng-mereng lagi. Kayaknya cari tambah lah, banding-banding ke sana lagi. Hati-hati ya, hati-hati. Ambil sikap seperti Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendapatkan rekomendasi orang yang berada di atas yang hak, diikutinya tuh sampai meninggal tuh gurunya. Minta tolong lagi, kemana aku harus belajar lagi, ditunjukin lagi. Kan begitu terus jalannya. Jadi jangan coba-coba. Ya, ilmu ini bukan untuk dicoba-coba, bukan untuk cari-cari. Begitu dapat tak pegang. Atau kalau mau cari rekomendasi yang lain, tanya beliau. Ya, silakan tanya, Ustadz, ana lihat antum adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ana ingin tambahan ilmu, Ustadz, ingin belajar lagi dari Ustadz yang lain. Siapa yang antum rekomendasikan? Nah, begitu cara belajar. Jadi bukan asal-asalan. Ya, di awal mungkin dalam mencari kita coba-coba ini dan itu, tapi begitu dapat jangan lagi. Ya, jangan lagi seperti itu. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Udah malam kan? Udah malam, ya kan? Nggak tahu kalau ditembung jam segini udah hitung malam atau belum. Kalau dari itu udah malam ini. Karena jalan ini kan bawaannya rame aja. Rame aja bawaannya kalau sini. Kalau tengok luar kayaknya belum malam ini. Si rame aja. Taib, ana rasa cukup ya. Kita juga sama-sama butuh istirahat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang diambil malam hari ini. Jika ada hal-hal yang salah, ana mohon maaf. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, silahkan dikoreksi, diperbaiki lagi. Dan kepada Allah Ta'ala ana mohon ampun. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.